Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Jangan menjadi batu sandungan. Itu tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ini berbicara tentang Yesus membayar bea bait Allah. Nah, di dalam bacaan kita di sini bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah orang-orang yang memungut bea atau pajak kepada Petrus. Lalu mereka bertanya, apakah gurumu membayar bea? Nah, saudara-saudara, ini hal yang memang seharusnya Yesus tidak perlu membayarnya. Kenapa? Ini kan Yesus di bait Allah atau di rumah Allah. Allah kan adalah Bapaknya. Berarti rumah Allah berarti sama dengan rumah Yesus. Jadi dia tidak perlu bayar seharusnya. Dia tidak perlu bayar bea atau bayar pajak di sana. Tapi Yesus mau memberikan teladan bahwa supaya mereka atau dia dengan murid-muridnya jangan menjadi batu sandungan, maka mereka harus membayar bea atau bayar pajak. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana Allah mau bayar pajak? Padahal itu di rumahnya, di baitnya. Tapi saudara-saudara, supaya Yesus di sini menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, maka dia menyuruh Petrus untuk memancing ikan di danau. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa bagi kita bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan terhadap sesama kapan saja, bahkan di mana saja. Saudara, memang dalam hal-hal tertentu kita memang tidak boleh melakukan hal-hal yang memang membuat orang pemalas bekerja, menjadi pencuri, menjadi melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Misalnya saja saudara, contoh yang terjadi di kota kita sudah sepanjang tahun di jalan raya misalnya. Jalan raya ini kan kita sudah bayar pajak setiap tahun. Tetapi ada orang yang menjadikan lahan di jalan raya ini menjadi tempat cari uang. Misalnya kita parkir motor di jalan umum, lalu ada orang yang tagih pajak di sana. Saudara, kadang-kadang itu memang menjengkelkan. Jadi saudara, saya terus terang saya sendiri kadang-kadang kalau saya pas lagi pegang uang, saya bayar. Kalau tidak, saya tidak bayar. Kalau mereka lagi marah atau maki-maki, lalu saya tanya, ini tempat parkir atau ini jalan umum yang kami bayar pajak setiap tahun? Ya, dalam hal-hal tertentu memang kita tidak boleh mengikuti atau mendukung orang dalam hal yang bersifat dosa. Akhirnya membuat orang pemalas kerja. Tapi artinya di sini saudara, Yesus mau memberikan teladan bagi kita, walaupun sebenarnya itu tidak harus dilakukannya. Tapi itu pun tidak berdosa. Yesus mau membayar pajak atau mau membayar bea itu. Nah, ini saudara-saudara, marilah kita menjadi teladan. Kalau memang hal itu yang tidak bersifat dosa, yang walaupun sebenarnya kita tidak perlu lakukan, tidak perlu buat, tetapi supaya jangan jadi batu sandungan, kita menjadi contoh yang buruk di dalam pandangan sesama atau banyak orang, marilah kita lakukan itu. Yang penting tidak merupakan hal-hal yang bersifat dosa. Karena itu saudara-saudara, pelajaran yang penting bagi kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita melakukan hal-hal yang tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, semua itu kita bisa lakukan dan bisa dilihat, diterima oleh Allah, bisa layak di pandangan Allah. Yang terutama, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Yang anak-anak Tuhan yang dimaksud di sini, yang bagaimana? Kita harus menjadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Karena tidak ada apapun yang baik yang kita lakukan tanpa iman kepada Tuhan.
Karena itu, ya hal yang terutama kita mesti beriman dulu kepada Kristus. Nah mungkin orang bertanya iman yang bagaimana? Banyak orang hari ini kan mengaku saya orang beriman, saya orang beriman. Beriman yang bagaimana? Artinya kita mesti sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang hitam legam karena dosa. Yang layaknya kita masuk neraka. Tetapi Kristus datang mau menebus dosa kita. Dengan percaya kepada Dia sebagai juru selamat, maka dosa kita ditebus oleh Kristus. Kalau ada kepercayaan, ada iman yang seperti itu, baru kita dikatakan anak-anak Tuhan. Jadi saudara, percuma kita melakukan hal-hal yang baik tanpa iman. Karena iman tanpa perbuatan atau perbuatan tanpa iman, semuanya itu mati. Iman tanpa perbuatan mati, perbuatan tanpa iman mati. Jadi artinya di sini harus beriman. Buah dari iman itu harus ada buah, yaitu perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kalau tanpa iman itu mati. Karena kalau beriman otomatis melahirkan perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah orang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus? Sehingga buah dari iman itu, saudara tidak boleh menjadi batu sandungan bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepadamu, tanpa Engkau kami tidak menjadi apa-apa di dalam dunia ini. Justru kami hanya menjadi batu sandungan tanpa Kristus. Tanpa Roh Kudus mengubah hidup kami dari hari ke hari, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena itu Tuhan kami mohon, biarlah lewat Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang baik, tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kami yang masih ada di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara-saudara, biarlah firman Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita.